Kompol Aditya Wicaksana dikenal sebagai perwira yang tegas dan berwibawa. Namun siapa sangka di balik lencananya tersembunyi sesuatu yang mengerikan. Kapten Satya Dirgantara, seorang anggota Kopassus, telah lama mengendus ada yang janggal dalam jalur penyelundupan di pelabuhan. Namun tak pernah menyangka bahwa jejak itu akan mengarah ke seseorang yang selama ini dianggap bagian dari penegak hukum. Di sisi lain, Raksa Mahadipa, seorang mafia yang begitu licin, terus melancarkan aksinya tanpa tersentuh, seolah memiliki perlindungan dari pihak yang tak terduga. Malam itu, ketika kebenaran mulai terkuak, sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri dan menghadirkan kengerian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Suara langkah tergesa, desiran napas yang tertahan, dan sekejap kemudian, jeritan menggema di tengah gelapnya konspirasi ini, menandakan bahwa drama kehidupan baru saja mencapai puncak ketegangannya. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di ruang briefing yang remang-remang, Kapten Satya Dirgantara duduk di depan layar monitor. Matanya tajam menelusuri laporan transaksi mencurigakan yang dikirimkan seorang informan dari pelabuhan Tanjung Nirwana, sementara Letkol Arga Pranadipa berdiri di belakangnya dengan tangan terlipat di dada. Kapal yang sama, tanggal yang sama, jumlah kontainer selalu sama, tapi tidak pernah ada penyitaan, seolah-olah mereka tahu kapan harus bersih, ujar Satya, sementara jemarinya mengetuk layar monitor yang menampilkan catatan manifest kapal dagang yang kerap lolos pemeriksaan. Letkol Arga menghela napas panjang sebelum menjawab, kalau ada sesuatu yang selalu mulus tanpa hambatan, itu berarti ada yang mengawasi dari dalam. Suaranya berat, mencerminkan beban yang mereka hadapi. Satya memutar rekaman pengawas pelabuhan yang memperlihatkan seorang perwira polisi berpangkat komisaris polisi, Aditya Wicaksana, berbicara dengan seorang pria bertubuh besar yang dikenali sebagai Raksa Mahadipa, sosok yang selama ini dikenal sebagai dalang bisnis gelap di pelabuhan. Lihat gerakan tangannya, kata Satya sembari memperbesar rekaman, menunjukkan momen di mana Aditya mengangguk pelan sebelum petugas bea cukai tiba-tiba beralih ke kontainer lain, seolah menerima perintah tak langsung. Berarti kita punya kecurigaan kuat, tapi tanpa bukti yang solid. Ini hanya spekulasi, ujar Letkol Arga sambil melangkah ke jendela, matanya memandangi kegelapan malam yang menyelimuti markas mereka. Satya menggertakkan giginya sebelum berkata, kalau kita ingin membongkar ini, kita harus turun langsung ke lapangan. Kita harus menangkap mereka saat beraksi, tanpa ada celah untuk menyangkal. Letkol Arga menoleh dengan ekspresi serius, lalu mengangguk perlahan. Baik, tapi kita lakukan ini secara diam-diam. Kita tidak tahu siapa saja yang mungkin bermain dalam konspirasi ini. Satya menyambar jaket militernya, mengambil berkas-berkas yang diperlukan, dan tanpa menoleh lagi, ia keluar dari ruangan dengan langkah cepat menuju timnya yang sudah menunggu. Sementara itu, di luar markas, suara angin malam berdesir di antara pepohonan, seolah membisikkan peringatan bahwa perjalanan ini tidak akan mudah dan penuh dengan bahaya yang belum mereka ketahui. Malam telah larut ketika Satya dan 3 anggotanya, menyamar sebagai pekerja pelabuhan, berjalan di antara kontainer yang menjulang seperti dinding besi yang membentuk labirin raksasa, sementara lampu sorot pelabuhan berayun perlahan mengikuti pergerakan mereka. Kapal dagang Kencana Jaya akan bersandar dalam 5 menit, pastikan kita berada dalam jarak aman untuk mengamati tanpa menarik perhatian, bisik Satya melalui radio kecil yang terselip di balik kerahnya, sementara ia menyandarkan tubuhnya ke sebuah peti kemas besar yang berbau besi berkarat. Dari sudut pandang mereka, terlihat sosok Kompol Aditya melangkah dengan percaya diri ke arah dermaga, mengenakan seragam kebesarannya yang rapi, sementara Raksa Mahadipa mendekatinya dengan senyum tipis yang penuh arti. Ini transaksi rutin, pastikan mereka bekerja seperti biasa, tak perlu ada drama. Suara Raksa terdengar jelas di antara gemuruh mesin kapal yang bersiap bersandar, sementara seorang pria berbadan kekar menyerahkan selembar amplop tebal kepada Aditya. Satya menahan napas saat melihat Aditya menyelipkan amplop itu ke dalam saku dalam jasnya tanpa ragu, lalu melirik sekilas ke arah petugas bea cukai yang berdiri tidak jauh, memberikan isyarat kecil yang seketika membuat mereka berpindah ke kontainer lain. Mereka bahkan tak perlu berbicara banyak, semuanya sudah terkoordinasi dengan baik, bisik salah satu anggota Satya, Rendra, yang berjongkok di sebelahnya sambil merekam dengan kamera kecil tersembunyi. Tiba-tiba, suara radio dari petugas pelabuhan menggelegar. Pemeriksaan acak di sektor 5, dimulai sekarang, yang seketika membuat Satya menegang, menyadari bahwa mereka harus segera berpindah tempat sebelum tertangkap basah. Raksa melirik Aditya dengan tatapan tajam,
lalu berkata dengan suara rendah tapi penuh tekanan, "Kau sudah tahu tugasmu, bukan? Aku tak ingin kejadian seperti tahun lalu terulang lagi," yang segera dibalas Aditya dengan anggukan kecil sebelum mereka berpisah. Satya memberi kode kepada timnya untuk mundur perlahan, namun dalam detik berikutnya, suara langkah berat terdengar mendekat, membuat mereka semua membeku di tempat. Dalam kegelapan malam yang penuh ketegangan, mereka hanya bisa berharap bahwa bayangan dari kontainer-kontainer di sekitar cukup untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari mata yang mengintai. Kembali ke markas rahasia mereka di pinggiran kota, Satya duduk di depan laptop dengan layar penuh angka-angka transaksi yang membingungkan, sementara Rendra di sampingnya menghubungkan data yang mereka ambil dari pelabuhan ke dalam sistem analisis. Ada arus dana besar yang masuk rekening perusahaan fiktif ini setiap tanggal 10 dan 25. Selalu dalam jumlah yang sama, selalu dari sumber anonim, kata Rendra seraya mengetuk layar, menunjuk pada angka yang terus muncul berulang kali. Dan lihat ini, tambahnya, memperbesar satu bagian yang menunjukkan bahwa sebagian dari uang itu ditransfer ke rekening pribadi Aditya, dengan keterangan yang disamarkan sebagai biaya operasional lapangan. Satya mengusap wajahnya dengan kasar, menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kasus penyelundupan biasa, tetapi juga jaringan korupsi yang melibatkan orang-orang kuat di kepolisian. Kalau kita bisa menelusuri siapa pemilik asli perusahaan ini, kita bisa membuktikan keterlibatan mereka, katanya sambil mengetik cepat, mencoba mencari data pendaftaran perusahaan yang digunakan untuk mencuci uang. Namun, sebelum ia bisa mendapatkan hasil lebih lanjut, tiba-tiba akses ke sistem perbankan yang mereka gunakan untuk investigasi ilegal itu terblokir. Seolah seseorang dari dalam telah menyadari pergerakan mereka dan bertindak cepat untuk menghapus jejak. "Sial, mereka tahu kita sedang mengendus sesuatu," desis Satya, mengepalkan tangannya saat layar laptop hanya menampilkan pesan error yang tak dapat ditembus. "Kita masih punya rekaman pelabuhan tadi malam. Itu cukup untuk menghubungkan Aditya dengan Raksa," ujar Rendra dengan nada optimis, meskipun ia tahu bahwa mereka membutuhkan lebih dari sekadar rekaman untuk menjatuhkan para pemain besar ini. Satya mengangguk pelan, lalu mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kita harus lebih cepat sebelum mereka bisa menghapus bukti lain, dan kali ini, kita tidak bisa hanya mengamati dari jauh." Sementara malam semakin larut, di kejauhan suara sirene patroli terdengar samar, seolah menjadi pengingat bahwa mereka sedang berpacu dengan waktu melawan musuh yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Di dalam ruangan yang penuh dengan peta dan dokumen rahasia, Letkol Arga Pranadipa duduk dengan ekspresi tegas di hadapan Satya, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kayu yang dingin. "Kasus ini bukan sekadar penyelundupan biasa. Satya, kau tahu itu," ujar Arga dengan suara berat, matanya meneliti laporan yang baru saja diserahkan oleh tim investigasi. Satya mengangguk perlahan, lalu berkata, "Kami sudah mendapatkan bukti keterlibatan Aditya, tetapi tanpa jaringan lebih luas, kita masih belum bisa menyeretnya ke pengadilan." Arga menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Kau harus berhati-hati, Satya. Kita tidak tahu seberapa dalam kasus ini menjalar, bisa jadi orang-orang penting juga terlibat." Kesunyian menyelimuti ruangan sejenak sebelum Arga menambahkan, "Teruskan penyelidikanmu, tetapi jangan gegabah. Pastikan setiap langkahmu tidak meninggalkan celah bagi mereka untuk membalas." Keluar dari ruangan, Satya melirik ke arah Rendra dan timnya yang sedang sibuk menyusun ulang bukti, matanya menyiratkan kegelisahan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. "Kita harus lebih pintar dari mereka," ujar Satya kepada timnya, sambil menelusuri kembali rekaman dan dokumen yang mereka miliki, mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Menyadari bahwa mereka butuh informasi lebih dalam, Satya mulai merekrut sumber baru di lingkungan Aditya, seorang informan dari kepolisian yang dikenal dengan nama Sandi Bayu. Bayu setuju untuk membantu dengan syarat identitasnya tetap tersembunyi, dan ia memberitahu Satya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang masih belum mereka ketahui. Dengan pemikiran itu, Satya menyadari bahwa mereka harus bergerak lebih diam-diam daripada sebelumnya, karena satu langkah salah bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Di dalam sebuah kafe kecil yang sepi, Satya dan Rendra duduk berhadapan dengan Wisnu, seorang petugas bea cukai yang terlihat gelisah. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi yang sudah dingin. "Saya sudah curiga sejak lama," kata Wisnu dengan suara pelan. "Tapi saya tidak punya bukti konkret, hanya pola yang selalu sama, dan orang-orang yang selalu lolos meskipun ada kecurigaan." Satya mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya tenang namun penuh tekanan. "Wisnu, jika kau tahu sesuatu, ini saatnya untuk bicara sebelum semuanya terlambat." Wisnu menelan ludah, lalu berbisik, "Saya punya catatan pengiriman yang tidak sesuai, tapi saya perlu waktu untuk mengumpulkannya. Besok malam, saya akan serahkan semuanya di tempat aman." Namun, keesokan harinya, berita mengejutkan muncul.
mobil Wisnu ditemukan terbakar di pinggir jalan tol. Tubuhnya hangus tak bisa dikenali, dan semua barang buktinya lenyap bersama dirinya. Satya berdiri di lokasi kejadian, merasakan hawa panas dari sisa api yang masih mengepul. Matanya menyusuri setiap sudut dengan harapan menemukan sesuatu yang tersisa. Ini bukan kecelakaan, gumam Rendra yang berdiri di sampingnya, menendang sisa logam hangus yang dulunya adalah mobil Wisnu. Satya mengangguk, rahangnya mengeras saat ia berkata, mereka tahu dia akan berbicara, dan mereka memastikan itu tidak terjadi. Saat mencoba mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi, mereka dikejutkan oleh fakta bahwa semua rekaman dalam rentang waktu 2 jam sebelum kejadian telah dihapus secara misterius. Satya mengepalkan tangannya, menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi memiliki kendali yang lebih besar dari yang mereka perkirakan, dan ini hanya awal dari permainan yang lebih berbahaya. Satya dan timnya menyusup ke apartemen Wisnu yang kecil dan sederhana, membongkar setiap sudut ruangan untuk mencari sesuatu yang mungkin ia sembunyikan sebelum terbunuh. Di balik rak buku yang berdebu, Rendra menemukan sebuah buku catatan dengan halaman yang telah dicoret-coret seolah mencoba menghapus sesuatu, namun bekas tinta samar masih bisa terlihat. Ini bukan sekadar catatan biasa, gumam Satya sambil mengamati halaman-halaman yang terlihat seperti daftar angka dan huruf acak yang tidak memiliki makna jelas. Setelah beberapa analisis, mereka menyadari bahwa tulisan tersebut adalah kode yang menggunakan metode enkripsi lama, yang hanya bisa dipecahkan dengan kunci yang tepat. Dengan bantuan seorang pakar kode dari timnya, mereka berhasil mengungkap bahwa daftar tersebut mencatat jadwal kapal yang secara rutin lolos dari pemeriksaan dengan pengiriman yang mencurigakan. Semua kapal ini punya satu kesamaan, kata Rendra sambil menunjuk daftar itu. Mereka semua beroperasi di bawah izin yang dikeluarkan oleh jaringan Aditya. Satya menarik napas panjang, menyadari bahwa daftar ini bisa menjadi bukti kuat jika mereka bisa menghubungkannya dengan transaksi keuangan yang mereka lacak sebelumnya. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, mereka menemukan halaman terakhir yang berisi satu nama yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, Dharma Sagara. Siapa Dharma Sagara? Tanya Rendra dengan nada penuh tanda tanya, sementara Satya hanya menatap nama itu dengan ekspresi serius, merasa bahwa ini adalah potongan penting dalam teka-teki mereka. Dengan bukti baru di tangan, Satya menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan akar permasalahan, tetapi juga semakin berbahaya bagi mereka yang mengejar kebenaran ini. Dengan penuh kehati-hatian, Satya dan timnya membawa hasil temuan mereka ke seorang pejabat tinggi di kepolisian yang dikenal jujur, berharap mendapat dukungan untuk melangkah lebih jauh. Namun, suasana pertemuan berubah menjadi tegang ketika pejabat itu hanya menatap mereka dalam diam, lalu berkata dengan suara rendah, "Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan, Satya." Satya merasa hawa dingin menjalar di punggungnya saat ia mendengar nada ancaman tersirat dalam kalimat tersebut, menyadari bahwa musuh mereka jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. "Kami punya bukti," ujar Rendra, meletakkan catatan yang mereka temukan di apartemen Wisnu di atas meja, tetapi pejabat itu hanya menggeleng pelan. "Bukti tidak berarti jika tidak ada yang berani menggunakannya," katanya sebelum mengambil napas panjang dan menambahkan, "Keluar dari ini selagi kau masih bisa." Saat meninggalkan kantor itu, Satya menatap langit mendung di luar jendela, dadanya dipenuhi rasa frustrasi dan kemarahan yang tertahan. "Kita tidak bisa mengandalkan siapapun," gumamnya kepada Rendra, yang mengangguk setuju, mengetahui bahwa mereka kini benar-benar sendirian dalam perjuangan ini. Dalam perjalanan kembali ke markas, mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor mengikuti mereka dari kejauhan. "Kita diawasi," bisik Rendra, matanya sesekali melirik ke kaca spion, mencoba menilai apakah mereka dalam bahaya langsung atau hanya sedang diperingatkan. Satya mengepalkan tangannya di setir, lalu dengan suara rendah berkata, "Kalau mereka ingin bermain seperti ini, kita harus langkah lebih cepat, atau kita yang akan jadi korban berikutnya." Malam itu, hujan rintik-rintik menambah kesan suram pada gudang tua di pinggiran kota, tempat Satya berencana bertemu seorang informan yang mengaku memiliki informasi tentang Raksa. Ia datang bersama 2 anggota timnya, Rendra dan Bayu, memastikan lokasi sepi sebelum masuk, namun perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Dari sudut ruangan yang gelap, seorang pria bertubuh kekar muncul, mengenakan jaket kulit dengan wajah tertutup topi, lalu berbisik, "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Belum sempat Satya bertanya lebih jauh, suara gemeretak besi terdengar dari atas, disusul oleh munculnya beberapa pria bersenjata yang segera mengepung mereka. "Jebakan," seru Bayu sambil menarik pistolnya, namun sebelum ia sempat menembak, sebuah peluru melesat mengenai bahunya, membuatnya terhuyung ke belakang. Satya merunduk cepat,
berlindung di balik tumpukan peti kayu sembari melepaskan beberapa tembakan balasan ke arah lawan yang semakin mendekat. Rendra menendang salah satu pria yang mencoba mendekat, merebut senjatanya, lalu berteriak, "Kita harus keluar dari sini sekarang." Dengan gerakan cepat, Satya menembakkan peluru ke lampu utama gudang, menciptakan kegelapan yang memberi mereka sedikit keuntungan untuk meloloskan diri. Bayu, yang terluka parah, ditopang oleh Rendra saat mereka berlari ke pintu belakang, sementara tembakan masih terus menggema di sekitar mereka. Begitu keluar dari gudang, mereka langsung masuk ke mobil yang sudah disiapkan, meninggalkan lokasi dengan kecepatan penuh, menyadari bahwa kini mereka telah masuk terlalu jauh ke dalam jaringan raksa. Setelah kejadian di gudang tua, Satya menyadari mereka butuh cara lebih cerdik untuk mengumpulkan bukti tanpa langsung berhadapan dengan anak buah raksa. Dengan bantuan seorang informan di pelabuhan, mereka mendapatkan identitas kurir narkotika yang biasa bekerja untuk jaringan tersebut, memberi mereka celah untuk menyusup ke dalam sistem distribusi. Malam itu, dengan menyamar sebagai kurir, Satya dan Rendra memasuki salah satu gudang utama yang digunakan untuk menyimpan barang sebelum didistribusikan ke berbagai daerah. "Jangan bicara terlalu banyak," bisik Rendra saat mereka berjalan melewati beberapa penjaga bersenjata yang mengawasi setiap gerak-gerik di dalam gudang. Mereka berpura-pura mengecek daftar pengiriman di komputer pusat, berpacu dengan waktu sebelum seseorang menyadari bahwa mereka bukan bagian dari jaringan sebenarnya. Setelah beberapa menit, Satya berhasil mendapatkan akses ke daftar penerima barang dan mengunduh data ke dalam flash drive yang ia sembunyikan di balik jaketnya. Namun, suara langkah kaki berat mendekati mereka, disusul dengan suara tegas seorang pria bertubuh besar yang bertanya, "Kalian siapa? Kenapa aku belum pernah melihat kalian di sini?" Rendra berpura-pura sibuk mengecek daftar di tangannya, menjawab dengan santai, "Bos yang baru meminta kami memastikan semuanya berjalan lancar sebelum pengiriman berikutnya." Pria itu sempat menatap mereka curiga, sebelum akhirnya berkata, "Pastikan kalian tidak membuat masalah, atau kalian yang akan dibereskan duluan." Setelah pria itu pergi, Satya menarik napas lega, menyadari bahwa mereka hampir saja ketahuan, dan harus segera keluar sebelum situasi semakin berbahaya. Saat hendak meninggalkan gudang, Satya melihat sesuatu yang mengejutkannya. Aditya datang dengan mobil hitam, langsung menemui Raksa di area tertutup. Dengan cepat, ia mengaktifkan perekam suara di ponselnya, mencoba menangkap percakapan yang bisa menjadi bukti keterlibatan Aditya dalam jaringan penyelundupan ini. Pengiriman terakhir berjalan lancar, tidak ada gangguan. Suara berat Raksa terdengar jelas dalam rekaman, disusul oleh jawaban Aditya, "Semua aman, aku sudah pastikan jalur bersih." Satya merasakan dadanya menegang, menyadari bahwa bukti ini bisa menjadi kunci untuk membongkar jaringan ini sepenuhnya, namun ia harus segera keluar sebelum tertangkap. Saat ia memberi isyarat pada Rendra untuk bergerak ke pintu keluar, tiba-tiba terdengar suara alarm berbunyi nyaring, membuat seluruh gudang mendadak panik. "Mereka tahu kita ada di sini," seru Rendra sambil menarik pistolnya, sementara para penjaga mulai mengepung dari berbagai arah dengan senjata siap ditembakkan. Satya berlari ke arah tangga darurat, mencoba mencari jalan keluar sambil sesekali menembakkan peluru untuk menahan laju pengejar mereka. Beberapa anak buah Raksa berusaha menghadang mereka, namun dengan kecepatan dan taktik yang tepat, Satya berhasil melumpuhkan 2 orang sebelum melompat keluar gudang. Di luar, Bayu yang masih dalam kondisi luka telah menunggu dengan mobil yang mesinnya sudah menyala, berteriak, "Cepat naik!" Saat mobil melaju kencang meninggalkan pelabuhan, suara tembakan masih terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa mereka baru saja lolos dari situasi yang nyaris menjadi akhir bagi mereka. Dalam kondisi terluka dan kelelahan, Satya mencoba mencari seseorang yang bisa dipercaya, lalu menghubungi Bribtu Jaya Lesmana, seorang polisi yang selama ini terlihat lurus dan setia. Mereka berjanji bertemu di sebuah tempat aman, sebuah gudang kosong yang sebelumnya digunakan untuk operasi rahasia, dengan harapan mendapatkan dukungan. Saat Satya dan Rendra tiba, Jaya sudah menunggu dengan ekspresi serius. Namun ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Satya merasa ada yang tidak beres. "Kami punya bukti kuat, Jaya," kata Satya sambil menyerahkan flash drive yang berisi rekaman percakapan Aditya dengan Raksa. "Ini cukup untuk menjerat mereka." Jaya mengambil flash drive itu, menatapnya sebentar, lalu menghela napas panjang sebelum mengangkat pistolnya dan mengarahkannya langsung ke kepala Satya. "Kau terlalu banyak tahu, Satya," ucapnya dengan suara dingin, "dan aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Rendra dengan refleks menarik pistolnya, tetapi Jaya lebih cepat, menembakkan satu peluru yang nyaris mengenai dada Satya, membuatnya terjatuh ke belakang. Dengan rasa sakit menusuk di bahunya akibat terkena serpihan peluru, Satya berguling ke samping dan menendang kaki Jaya dengan kuat,
membuatnya kehilangan keseimbangan. Rendra segera melumpuhkan Jaya dengan satu pukulan keras di rahangnya, membuat polisi itu jatuh pingsan, sementara Satya meraih flash drive yang hampir jatuh ke lantai. Dengan napas tersengal, ia menatap Rendra dan berkata, "Kita tidak bisa lagi percaya siapapun, kita harus menyelesaikan ini sendiri." Kembali di markas, Satya memaparkan semua kejadian yang telah terjadi kepada Letkol Arga dengan wajah tegang, menekankan bahwa mereka harus segera mengambil tindakan lebih tegas terhadap Aditya dan jaringan yang melindunginya. Arga mendengarkan dengan seksama, lalu menatap Satya dengan pandangan tajam. "Kita sudah terlalu lama terjebak dalam permainan ini. Jika kita tidak bergerak lebih cepat, kita akan kehilangan kendali." Meski begitu, situasi yang mereka hadapi tidak mudah, karena tanpa bukti yang kuat, mereka belum bisa menahan Aditya dan orang-orang yang terlibat. Satya merasa frustrasi, namun ia tidak ingin menyerah. "Saya tidak akan berhenti, Letkol. Jika saya harus melawan mereka seorang diri, saya akan melakukannya." Dalam kebisuan ruangan, Rendra menatap Satya dengan tatapan penuh tekad. "Kita akan dapatkan bukti yang mereka sembunyikan. Satya, kita tidak boleh mundur." Setelah pertemuan itu, Satya memutuskan untuk mengintensifkan pencariannya, menyadari bahwa setiap detik sangat berharga dan dapat menentukan kemenangan mereka. Namun, rasa sakit di tubuhnya akibat luka yang belum sepenuhnya sembuh terus mengingatkannya bahwa ia kini berada di jalan yang berbahaya. "Ini sudah bukan hanya soal pekerjaan lagi," katanya dalam hati. "Ini tentang keadilan dan keluarga. Aku tidak akan menyerah." Dengan penuh tekad, Satya mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya, yang akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. "Kami akan menghancurkan mereka, Letkol," Satya berkata sebelum meninggalkan ruang pertemuan. "Ini hanya awal dari akhir mereka." Keesokan harinya, Satya mendapat informasi yang mengejutkan. Sebuah laporan keuangan yang bocor menunjukkan adanya transaksi mencurigakan antara rekening Raksa dan beberapa pejabat tinggi kepolisian. Laporan tersebut memperlihatkan angka yang sangat besar, seolah-olah ada hubungan tersembunyi antara mafia dan pihak berwenang, yang menjelaskan kenapa kasus ini sulit berkembang. Jadi, Aditya tidak hanya beroperasi dengan jaringan kriminal, tapi juga dengan tangan kanan di dalam kepolisian, tanya Satya kepada timnya, matanya penuh amarah. Rendra mengangguk. "Ini lebih besar dari yang kita kira. Kita harus membeberkan ini. Tapi hati-hati, Satya, ada yang pasti mengawasi." Satya dengan cepat menghubungi Letkol Arga untuk memberitahu perkembangan ini. Namun dalam percakapan itu, ia mendapat ancaman yang mengejutkan. Keluarganya akan menjadi target jika ia melanjutkan penyelidikan ini. Ancaman itu datang melalui pesan singkat yang langsung dikirimkan ke ponselnya, membuat darahnya mendidih. Namun ia berusaha menahan diri agar tidak terprovokasi. "Mereka bisa mencoba menakut-nakuti saya, tapi ini bukan tentang saya lagi," Satya berbisik dengan marah. "Ini tentang kebenaran yang harus diungkap." Dengan hati-hati, Satya memutuskan untuk menyusun langkah selanjutnya dengan lebih terencana, mengetahui bahwa bahaya semakin mendekat. "Kita harus cepat, jangan beri mereka kesempatan," ujarnya pada tim. "Ini tidak hanya untuk kita, ini untuk seluruh negeri." Satya mulai mengatur strategi untuk mengekspos konspirasi ini, mengetahui bahwa langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, saat Satya pulang ke rumah, ketegangan yang sudah lama mengendap tiba-tiba menjadi kenyataan. Rumahnya diserang oleh sekelompok pria tak dikenal yang datang dengan senjata lengkap. "Ayo, cepat, masuk ke dalam," teriak Satya kepada istrinya, Mira, dan anaknya, Dika, yang masih terkejut melihat para penyerang menghancurkan pintu rumah mereka. Dalam kekalutan itu, Satya memimpin keluarganya menuju ruang belakang yang telah disiapkan sebagai tempat pelarian darurat, namun suara tembakan dari luar makin mendekat. "Mereka tidak akan berhenti sampai kita mati, Satya," Mira berteriak, sambil menggenggam tangan anak mereka yang ketakutan. Satya memandang keluar jendela dan melihat beberapa pria bersenjata berlarian menuju pintu belakang, kemudian memerintahkan tim yang sudah tiba untuk membantu menyelamatkan mereka. Dengan sigap, Rendra dan Bayu yang sudah bersiap di luar rumah mengamankan jalan pelarian dan memastikan rumah itu kosong dari bahaya. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dan berlindung di tempat yang aman, Satya merasakan kepedihan yang mendalam. Ini bukan hanya ancaman terhadap dirinya, tetapi juga keluarganya yang tak berdosa. "Aku tidak akan biarkan ini terjadi lagi," Satya bersumpah di hadapan keluarga. Aditya dan siapapun yang terlibat harus membayar. Kejadian itu semakin mematangkan tekad Satya untuk mengungkap semua yang tersembunyi dan menghancurkan jaringan ini sampai ke akarnya. "Mereka akan menyesal telah membuat kesalahan besar," kata Satya dengan suara penuh amarah. "Ini baru permulaan." Setelah serangan itu, Satya tahu bahwa ia harus mencari jalan keluar dari situasi ini,
dan dia mendapatkan informasi penting dari seorang mantan anak buah raksa yang bersedia membocorkan rahasia besar. Bertemu di sebuah tempat aman, mantan anggota mafia tersebut mengungkapkan detail transaksi dan rencana penyelundupan besar yang akan dilakukan dalam waktu dekat, yang melibatkan kapal-kapal besar dan rute-rute yang sulit terdeteksi. Ini adalah kesempatan kita, Satya, kata mantan anggota mafia itu. Jika kalian bisa memukul mereka di sini, kalian bisa menghancurkan jaringan ini sekali dan untuk selamanya. Satya, yang sudah terlalu lama terjebak dalam permainan licik ini, merasa bahwa ini adalah kesempatan emas yang tidak bisa disia-siakan. Kita akan siapkan operasi terbesar, Satya memutuskan. Ini akan menjadi aksi terakhir untuk menuntaskan semuanya. Rendra dan Bayu yang mendengarkan tak sabar ikut dalam rencana besar tersebut, merasa bahwa mereka semakin dekat dengan kemenangan. Satya memimpin timnya, menyiapkan semua data dan bukti yang mereka miliki untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Inilah saatnya untuk membalaskan semua yang telah mereka lakukan, Satya berkata dengan penuh keyakinan. Dengan strategi yang matang dan informasi dari mantan anak buah raksa, Satya merasa yakin bahwa operasi terakhir ini akan membawa mereka pada titik akhir dari perburuan ini. Kita harus selesai dengan ini, untuk selamanya. Satya mengakhiri pertemuan itu dengan tatapan penuh tekad, dan aku akan pastikan kita berhasil. Setelah berhari-hari merencanakan, akhirnya Satya dan tim Kopassus bersiap untuk operasi besar yang akan membawa mereka lebih dekat pada penangkapan Aditya dan Raksa, yang direncanakan berlangsung di pelabuhan. Dengan menyamar sebagai pekerja pelabuhan dan kurir barang, mereka berhasil menyusup ke dalam area yang dijaga ketat oleh anak buah Raksa, namun ketegangan semakin terasa di antara mereka. Jangan sampai mereka curiga, bisik Rendra pada Satya, segala sesuatunya harus berjalan mulus, jika tidak, kita semua akan terjebak. Satya mengangguk. Matanya penuh waspada. Kita hanya punya satu kesempatan. Jika kita gagal, mereka akan melarikan diri dan kita tidak akan pernah menangkapnya. Tak lama setelah mereka mulai mengawasi jalannya transaksi, suasana tiba-tiba pecah dengan tembakan, membuat semuanya kacau dan menyebabkan baku tembak antara tim Satya dan anak buah raksa. Lari, ke sisi kiri, teriak Satya kepada timnya, sementara peluru berseliweran di udara, menghantam dinding dan barang-barang di sekitar mereka. Dalam kebingungannya, Satya memerintahkan agar mereka terus maju dan mengamankan lokasi transaksi, meski beberapa anggota tim terkena tembakan. Raksa dan anak buahnya berusaha melarikan diri dengan kapal kargo, namun Satya yang sudah merencanakan jalur pelarian, tidak membiarkan mereka kabur begitu saja. Sementara pertempuran semakin sengit, Satya merasakan ketegangan yang semakin menumpuk, namun ia tahu, ini adalah saat penentu. Kami tidak akan mundur, siapapun yang melawan harus dihentikan sekarang, tegas Satya, berlari menuju arah yang tepat untuk mengejar para pelarian. Aditya, yang menyadari bahwa operasi itu adalah jebakan, berusaha melarikan diri ke dalam kapal kargo yang telah disiapkan untuk membawa barang-barang terlarang tersebut. Satya tidak memberi kesempatan, mengejar Aditya yang berlari memasuki ruang mesin kapal, mendekat dengan langkah cepat namun penuh waspada. Tidak ada tempat untuk lari, Aditya, teriak Satya, sambil mengarahkan senjata ke arah Aditya yang kini terpojok. Dalam pertarungan sengit itu, tubuh mereka terhantam berbagai peralatan kapal yang membuat kapal bergoyang, sementara tembakan terus berseliweran, menghancurkan barang-barang sekitar mereka. Kau tidak bisa mengalahkanku, kata Aditya dengan senyum sinis, namun ia mulai terdesak oleh serangan Satya yang semakin mendekat. Akhirnya, setelah saling beradu kekuatan, Satya berhasil melumpuhkan Aditya dan dengan satu tembakan akurat, membuatnya terkapar di geladak kapal. Ini akhir dari permainanmu, Aditya, Satya berkata dengan dingin, meski hatinya berat melihat pengkhianatan yang telah terjadi begitu lama. Di tempat lain, Raksa yang juga dikejar tim Kopassus, akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup setelah perlawanan sengit, tak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Misi selesai, kata Satya dengan suara penuh kelegaan, meski ia tahu bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kita berhasil menangkap mereka, Rendra berkata sambil mengatur napasnya yang terengah-engah. Tapi aku yakin ini belum berakhir. Setelah penangkapan Aditya dan Raksa, media mulai mengungkap skandal besar yang melibatkan banyak pejabat tinggi dalam sistem kepolisian, menyebabkan banyak orang terkejut dengan besarnya korupsi yang ada. Ini akan jadi badai besar, Satya, kata Arga, sambil melihat laporan di layar komputer yang mencatat keterlibatan beberapa nama besar dalam jaringan ini. Dengan semakin banyaknya pejabat yang terseret, kepolisian mulai membersihkan nama mereka dengan menangkap lebih banyak tersangka yang terlibat dalam penyelundupan narkotika ini. Namun, meski sudah berhasil mengungkapkan sebagian dari kebenaran, Satya tidak merasa lega.
karena ia sadar bahwa pengungkapan ini hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Ini baru permulaan, Satya berkata dengan serius kepada timnya. Kita harus memastikan seluruh sistem ini bersih, dan bukan hanya menangkap mereka yang ada di permukaan. Rendra yang melihat betapa jauh jangkauan korupsi itu berkata, kita harus siap menghadapi lebih banyak serangan, mereka akan berusaha melawan kita. Satya menatap layar dengan penuh tekad, menyadari bahwa perjuangannya melawan kejahatan ini akan terus berlanjut. Meskipun ia sudah menghadapi banyak rintangan. Aku akan terus melawan, katanya dalam hati. Selama masih ada orang yang percaya pada keadilan, aku tidak akan berhenti. Meskipun kemenangan ini memberikan kelegaan sementara, Satya tahu bahwa mereka harus terus menjaga kewaspadaan untuk menghadapi potensi ancaman yang lebih besar. Perang ini belum selesai, Satya menegaskan, kita harus memastikan keadilan ditegakkan sampai akar-akarnya.